Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Sharing lagi kegiatan aku, ini di pagi hari, diawali tadi tuh aku sempet ke pemotongan ayam, jadi seperti di videonya, hari ini tuh aku mau masak-masak ya di dapur aku ini. Di sini aku beli 1 kilo ayam, bagian sayapnya aja, tapi ada sebagian yang bagian pahanya. Jadi di sini aku mau cuci bersih dulu karena memang aku mau olahnya hari ini ya teman-teman. Jadi pagi ini menunya yaitu aku mau buat chicken wings ala-ala aku ya teman-teman. Karena aku belinya itu lumayan banyak ya, 1 kilo sayapnya. Dan itu bisa dimakan, dimasak berkali-kali juga ya. Bisa buat stok juga buat disimpan di freezer. Nah, di sini untuk sayap ayamnya tuh aku bagi dua, biar lebih cantik aja dan pastinya lebih enak ya dimakannya. Nah, di sini tuh aku mau marinasi ayamnya sesuai resep yang aku dapatkan ya teman-teman. Dan ini tuh enak banget, teman-teman wajib coba recook ya. Nanti aku kasih tahu untuk resep bahan-bahannya seperti apa. Nah, hari ini tuh, pagi ini tuh agak senggang karena ini tuh hari libur dan di situ ada Pak Suami dan juga Naura yang masih di kamar ya teman-teman. Udah bangun, cuman masih tetap rebahan gitu ya sama papahnya. Oke, ini untuk ayamnya udah selesai, mau aku tirisin dan aku pindahin ke tempat yang lebih besar lagi. Nah, ini untuk bumbu marinasi 1 kg sayap ayam udah aku campurin. Teman-teman bisa lihat di video ya untuk bumbu marinasinya. Lebih jelas lagi, kalau di resepnya itu pakai bubuk paprika gitu, cuman aku nggak ada, jadi aku pakai Aida. Nah, di sini juga aku pakai saus tomat 5 sendok makan sama saus sambalnya 3 sendok makan, tapi boleh lebih juga ya sesuai selera teman-teman. Tapi menurutku ini udah cukup pedes sih karena tadi udah pakai lada hitam bubuk juga. Nah, di sini untuk minyak wijen aku pakai sekitar setengah sendok makan aja. Kenapa? Karena biar lebih wangi aja ya teman-teman. Nah, biar lebih berasa lagi, biar lebih glowing, ini aku tambahin sama 1 sendok makan madu. Boleh juga pakai gula putih ya teman-teman, cuman takutnya gosong jadinya aku pakai madu aja. Udah deh gitu aja, jadi ini tinggal diaduk-aduk aja sampai rata. Ini untuk ayamnya mau aku simpan dulu di kulkas pakai food container karena aku mau marinasi sekitar 1 jam lebih sambil aku siapin bahan-bahan yang lainnya buat masak pagi ini. Nah, untuk 1 kg ini tuh aku pakai 2 food container karena memang ukurannya kan kecil-kecil ya, jadi lumayan muat juga ya teman-teman. Kalau mau lebih enak sih marinasinya itu semalaman juga ya teman-teman, biar lebih berasa sebelum diolah. Cuman kali ini kan aku belinya mendadak, jadi nggak apa-apa. Tapi ini tuh udah harum banget ya teman-teman, pas nanti aku bakar. Oke, ini udah hampir selesai semuanya. Gak lupa ya, kalau masih ada sisa bumbunya itu disimpan karena nanti tuh buat olesannya pas saat memasaknya nanti. Dari dulu tuh aku pengen buat ini ya teman-teman, cuman kalau misalkan digoreng itu suka bumbunya itu malah memudar gitu, makanya belum sempat aku buat-buat. Nah, ini untuk di atasnya aku taburin sedikit oregano ya teman-teman. Boleh diaduk juga dan ini aku taburin aja di atasnya kayak gini. Udah deh kayak gini aja. Hari ini tuh seperti di judulnya, aku mau unboxing anggota baru di dapur aku. Sudah bisa dilihat ya teman-teman dari kardusnya juga, yaitu air fryer dari Miku. Nah, ini tuh wishlist aku banget dari dulu, pengen banget punya dan alhamdulillah ini kesampaian juga ya teman-teman. Kalian aku mau review juga sedikit karena ini produk baru ya dari Miku untuk air fryernya. Dan bagi yang belum tahu apa sih itu air fryer itu, yaitu alat masak untuk menggoreng berbagai makanan ya teman-teman, tanpa ataupun dengan sedikit minyak. Jadi cukup dengan udara panas aja ya. Jadi makanan tuh bakalan cepat matangnya.
Nah, di sini ya untuk packingannya bagus banget, safety banget. Karena udah dilapisi dengan double box seperti ini ya, bagian luar dan bagian dalam. Nah, pas buka, bagian dalamnya itu terdapat satu buah alas tahan panas yang bisa digunakan buat penyimpanan nanti pot kacanya saat udah matang makanannya. Nah, di sini juga terdapat beberapa kertas yang berisi yang pertama ini kartu garansi ya selama 12 bulan ataupun 1 tahun. Dan ada juga buku panduan resep menggunakan air fryer Miko ini yang sudah dilengkapi dengan langkah-langkah memasaknya dan ukuran suhu serta waktunya ya teman-teman. Jadi nggak bingung lagi untuk cara memasaknya. Nah, di sini juga terdapat satu buah rak untuk penyaringnya ya saat nanti menyimpan makanannya. Nah, di sini ternyata di bagian dalamnya lagi sudah dilapisi sama styrofoam yang memang tebal banget. Jadi aman banget untuk air fryernya sampai ke tangan teman-teman semuanya. Dan untuk air fryer transparan dari Miko ini tersedia dua varian warna ya, yaitu warna pink dan juga warna putih seperti ini, yang dipadukan dengan warna rose gold ya. Pada bagian atas, yaitu pada panel kontrol, terdapat tulisan peringatan untuk mengingatkan tata cara menggunakan air fryer yang benarnya. Untuk keamanan pasti terjamin ya, sudah terverifikasi ini juga lebih aman dan dapat diandalkan. Dan pokoknya terjamin untuk digunakan. Untuk potnya, ini tuh terbuat dari bahan kaca yang super tebal, tapi aman untuk digunakan ya teman-teman. Kapasitasnya itu lebih besar dari sebelumnya, yaitu 5 liter untuk 6 ataupun sampai 8 orang. Nah, untuk pemilihan satu air fryer ini juga sudah dilengkapi dengan sarung tangan anti panas. Ini terdapat dua sisi yang ada anti slipnya dan juga yang polosnya. Jadi bisa dibolak-balik ya sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing. Untuk penyaringnya sendiri, ini udah ada pegangannya ya, jadi aman banget untuk menyimpan dan juga menariknya. Nah, di bagian handle-nya, di gagangnya, ini terdapat warna rose gold, cantik dan juga elegan pastinya. Untuk bagian dalam air fryer-nya, terdapat tombol otomatis seperti ini, jadi kalau pot kacanya ditarik, itu bakalan otomatis berhenti. Dan untuk pemanasnya ini terdapat di bagian atas sini. Untuk air fryer terbaru ini dengan sudut pandang sudah 360 derajat ya. Pandangan itu transparan dan terlihat jelas, jadi bisa melihat proses memasaknya juga. Dan di bagian bawah ini terdapat 4 mata kaki yang sudah dilapisi dengan anti slip juga. Untuk bagian belakang ini terdapat ventilasi udaranya, jadi pastikan jangan ada benda di belakangnya. Kalaupun ada tembok, jaraknya itu harus melebihi 10 cm ya. Nah, ini untuk pemanasannya tinggal dimasukin aja seperti itu. Nah, dilengkapi juga ini gelas ukur, ini untuk kapasitas maksimalnya itu 50 ml. Nah, kalau teman-teman masih bingung gimana sih cara penggunaannya, nah di sini ada manual booknya untuk air fryer terbarunya. Sudah ada langkah-langkah step by stepnya cara penggunaan pertama untuk air fryer ini. Selain itu juga di bagian belakangnya itu juga terdapat petunjuk program memasak untuk menu, suhu, dan waktunya sudah ada masing-masing. Tapi tetap teman-teman bisa menggunakan secara manual juga. Nah, di sini juga ada analisis kendala seperti misalkan asap dan bau pada pemakaian perdana, mesin tidak berfungsi, mesin tidak panas, itu tuh pasti ada solusinya ya teman-teman, bisa dibaca di sini. Nah, itu dia ya review singkat dari aku. Nah, sekarang ini aku mau cuci dulu sebelum menggunakan air fryernya. Nah, untuk pencucian juga gampang karena dia terbuat dari bahan kaca, jadi pastinya itu mudah untuk dibersihkannya. Oh iya, untuk air fryer transparan dari Miku ini, selain kapasitasnya yang lebih besar, terdapat juga pada kontrol panel itu ada 8 menu ya, jadinya lebih banyak dari air fryer sebelumnya. Nah, ini setelah pencucian, pot kacanya setelah dibersihkan, jangan lupa ditiriskan dan dielap pakai lap yang kering juga ya. Selanjutnya, sambil nunggu marinasi ayamnya itu meresap, aku juga mau masak menu masakan yang lainnya. Di sini aku punya perkedel yang kemarin aku buat. Ini ada sedikit lagi mau aku masak sekalian. Dan di sini juga ada tempe, tapi berhubung udah ada perkedel, jadi tempenya itu nggak jadi aku olah.
Nah, untuk gorengnya ini aku nggak banyak-banyak karena memang buat pagi aja ya teman-teman. Mohon maaf ini aku pakai tangan, tapi aku udah cuci tangan kok ya tadi itu. Ini favorit aku banget ya untuk perkedel ini. Pokoknya ini anti gagal kalau untuk buat ini, alhamdulillah. Oke, ini untuk perkedelnya udah selesai. Aku lanjut mau numis kangkung sebelumnya karena aku kemarin tuh beli kangkung belum sempat diolah. Makanya ini sekalian aja aku mau masak kangkung untuk sayurannya kali ini. Kalau untuk kangkung pasti favorit banget. Setiap minggu itu pasti selalu ada ya teman-teman. Siapa nih yang gak doyan kangkung? Apakah ada yang gak doyan kangkung? Boleh ya, siapa? Oke, lanjut lagi. Di sini untuk numis kangkungnya, aku cuman pakai 3 bahan aja, yaitu cabai merah, bawang merah, sama bawang putih aja. Udah kayak gitu aja, simpel ya teman-teman. Karena aku nggak buat sambal, jadi untuk tumisannya aku tambahin terasi buat pengharum. Untuk bumbunya sendiri, di sini aku cuma pakai saus tiram sekitar 2 sendok, setengah sendok teh garam, lada setengah sendok, dan juga air secukupnya. Gak lupa karena aku suka manis, jadi aku tambahin kecap manis sedikit aja. Udah kayak gitu aja, itu tuh udah enak banget, wangi banget ya teman-teman. Pokoknya favorit banget kalau kangkung ini ya. Pokoknya selain kangkung ya paling ujung-ujungnya bayam sayur asem setiap minggunya itu. Oke nih kangkungnya udah jadi kayak gini aja, warnanya udah cantik banget. Ayo siapa nih teman-teman yang kabita? Teman-teman hari ini pada masak apa nih? Boleh ya sharing-sharing kolom komentar. Untuk menu masakan kali ini, alhamdulillah kayak gini aja ini aku udah bersyukur banget ya teman-teman. Pokoknya ini kalau ada air fryer pasti hemat minyak banget dan pastinya lebih sehat. Pasti ini nanti kedepannya bakalan lebih sering lagi. Oke, aku mau mulai masak untuk pakai air fryer. Tapi sebelum itu aku mau panasin dulu air fryernya selama 5 menit di suhu 200 derajat Celcius sebelum digunakan ya teman-teman. Agar apa? Agar lapisan pelindung pada mesinnya itu terevaporasi ya. Jadi nanti kalau misalkan pot kacanya itu udah panas baru siap digunakan. Nah ini udah selesai, langsung aja aku matikan dan aku mau mulai masak selanjutnya. Tapi untuk masakan kali ini nih aku tambahin lagi untuk airnya. Nah ini udah ada takarannya. Untuk takaran airnya sendiri tidak boleh melebihi batas airnya ya teman-teman. Untuk masak chicken wingsnya ini aku sejajarkan, nggak aku tumpuk biar bagian atasnya itu matangnya sempurna. Kalau udah semua tinggal dimasukkan aja, jangan lupa ya untuk colokannya itu dia harus sendiri ya teman-teman. Jadi jangan dicampur ya dengan yang lainnya juga. Kalau kabelnya udah terpasang, kalian tinggal pencet on dan pilih menu masakan yang mau kalian buat sekarang. Dan di sini juga udah tersedia suhu dan juga waktunya secara default, tapi kalian bisa juga untuk mengaturnya kembali. Kalau pengaturan suhunya udah sesuai, langsung pencet time lagi untuk mengatur waktu yang mau kalian gunakan memasak. Kalau selesai tinggal pencet on ataupun kalian biarkan saja nanti bakalan memasak dengan sendirinya. Untuk air fryer transparan Miko ini ada pengingat pintarnya ya. Jadi nanti kalau saat pemasakan di pertengahan itu ada bunyi bip-bip, itu tandanya makanan boleh diangkat ya teman-teman buat bisa dibalik-balik ataupun ditambahkan dengan bumbunya. Tanpa merubah tombol atau memencet tombol yang lainnya ya. Jadi hanya dicabut aja nanti boleh dipasang kembali. Dan air fryernya itu bakalan otomatis melanjutkan sisa waktu yang udah ada. Tapi karena tadi pas bunyi bip-bip, aku telat ngeluarin si pot kacanya ini. Jadi untuk proses masaknya ini aku tambahin 5 menit ya setelah pemasakan yang pertama ini selesai. Karena sisa waktunya tuh tinggal 3 menit dari sisa masakan yang pertama ini.
Nah, ini udah selesai, tapi hati-hati ya, karena bagian kacanya itu panas, jadi jangan sampai itu kena. Nah, setelah selesai, udah dimatikan, jangan lupa ya, untuk kabelnya itu langsung dicabut. Nah, ini dia masakan aku kali ini tuh cantik banget, dalamnya itu empuk dan bener-bener matang teman-teman. Teman-teman wajib coba deh ini. Oke deh teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.